Bismillah, alhamdulillah ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut pembahasan kita mengenai kitab Al-Mandhumah Al-Baiquniyah, mengenai ilmu mustalah al-hadis. Berkata al-muallif Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala, awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadh aw yu'al. Awwaluha, jenis hadis yang pertama adalah as-sahihu, hadis sahih. Wa huwa mattasal, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung. Isnaduhu wa lam yushadh aw yu'al, tidak ada syadz dan tidak ada illah. Syadz nanti kita akan jelaskan, begitu pula illah nanti kita akan jelaskan apa maksud dari syadz dan illah. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yarwihi adlun, diriwayatkan oleh rawi yang adl. Adl juga nanti kita akan jelaskan. Dhabitun, rawi yang dhabit. Dhabit di sini nanti akan kita jelaskan, yaitu hafal, rawi yang hafal, baik hafalan dari hatinya ataupun dari tulisannya. An mithlihi, rawi tersebut meriwayatkan dari rawi yang sama-sama adl dan dhabit. Jadi rawi yang adl sama dhabit meriwayatkan dari rawi yang adl sama dhabit juga. Mu'tamadun fi dhabtihi, hafalannya dipercaya. Wa naqlihi, dan penukilannya pun dipercaya. Baik, kita akan jelaskan. Hadis sahih maknanya adalah huwa alladhi ittasala sanaduhu binaqli adlin tamid dhabti, hadis yang sanadnya bersambung dan dinukilkan oleh rawi yang adil dan hafalannya sempurna. Wala yakunu mu'allan, dan hadisnya tidak ada illah. Illah di sini penyakit yang tersembunyi di dalam hadis. Jadi apa arti illah? Illah adalah penyakit yang tersembunyi merusak kesahihan hadis. Wala syadzan, dan di dalam hadis tersebut juga tidak ada syadz. Kita akan jelaskan satu persatu. Maka hadis sahih itu harus terkandung di dalamnya 5 syarat. Syarat yang pertama al-ittisal, bersambung sanadnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap rawi meriwayatkan dari syekhnya tanpa ada terputus. Bahasa Arabnya an yakuna kullu rawin sami'a dzalikal marwiyya min syaikhihi. Setiap rawi itu meriwayatkan, mendengar dari syekhnya apa yang diriwayatkan. Jadi tidak ada terputus sama sekali. Tidak ada kosong antara satu rawi dengan rawi yang lainnya. Ini dia makna dari al-ittisal, bersambung. Adapun makna sanad, apa itu sanad? Sanad adalah silsilatur rijali al-musilatu ilal matni, rantai rawi yang saling sambung menyambung, saling estafet, yang sampai menyambung ke matan. Maksud matan di sini adalah sabda Nabi SAW. Ini dia syarat yang pertama dari hadis sahih. Syarat yang pertama dari hadis sahih adalah bersambung sanadnya. Syarat yang kedua, tidak ada syadz. Apa itu syadz? Syadz adalah mukhalafatul maqbuli liman huwa awla minhu. Tidak adanya rawi yang menyelisihi rawi lain yang lebih tinggi darinya. Ini arti syadz. Misal, sebagai permisalan saja agar jelas maknanya. Seorang ibu punya 2 anak. Ibu tersebut memerintahkan 2 anak itu untuk membeli cabai 1 kilo. Sesampainya di pasar, anak yang pertama bilang kepada pedagang, beli 1 kilo cabai. Tapi anak yang kedua bilang, beli 1 kilo telur. Anak yang pertama lebih utama. Kenapa? Yang pertama dia anak yang pertama. Kemudian dia lebih dewasa, lebih tua, lebih berakal. Adapun anak yang kedua, usianya lebih muda. Bisa jadi lalai dari apa yang dikatakan oleh si ibu. Maka ucapan yang diterima adalah ucapan anak pertama. Kenapa? Karena di sini terjadi syadz. Anak yang kedua yang derajatnya lebih rendah menyelisihi apa yang dikatakan oleh anak pertama. Ini maksud dari syadz. Ini maksud dari syadz. Ini dia syarat kedua dari hadis sahih.
Syarat yang ketiga dari hadis sahih adalah tidak adanya illah. Apa itu illah? Illah adalah penyakit tersembunyi yang ada di dalam hadis yang bisa merusak kesahihan hadis. Misal dari sisi sanad bersambung, tidak ada terputus. Rawi dengan rawi yang lainnya saling meriwayatkan dan terlihat rawinya itu sifatnya bagus, hafalannya bagus. Tapi ketika diteliti lebih dalam, ada penyakit. Ternyata ada dari salah satu rawi, ternyata dia tidak mungkin meriwayatkan itu dari syekhnya. Ketika diteliti, ternyata syekhnya itu meninggal ketika muridnya belum lahir. Maka ini namanya illah. Ada penyakit yang tersembunyi, butuh diteliti. Karena penyakit tersebut bisa merusak kesahihan hadis. Ini dia syarat yang ketiga dari hadis sahih, tidak adanya illah. Adapun syarat yang keempat, adl. Rawinya itu harus adl. Apa itu adl? Adl adalah rawi yang bertakwa dan dekat dengan Allah Azza wa Jal dengan ibadah dan ketaatan. Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Dan ketika kita mendengar kabar darinya, hati kita tenang. Jiwa kita tenang untuk menerima apa yang dia riwayatkan. Ini namanya adl. Atau disebut dengan apa? Orang yang bertakwa, menjaga muru'ah, berwibawa, dan seterusnya. Ini dia adl. Berbeda dengan anak pang misal. Anak jalanan yang tidak pernah sholat, tidak pernah mandi junub, bahkan mungkin. Ketika dia meriwayatkan sesuatu atau mengabarkan tentang sesuatu, jiwa kita itu ragu menerimanya. Maka ini tidak dinamakan adl. Maka ini syarat keempat, rawinya harus adl, bertakwa kepada Allah, menjaga wibawa dan muru'ah. Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Syarat yang kelima dari hadis sahih adalah ad-dhabt. Dhabt terbagi menjadi dua. Ada dhabtus sodri. Apa makna dari dhabtus sodri? Dhabtus sodri adalah hafalan yang kuat. Dia selalu memperkuat hafalannya. Sehingga kapanpun disuruh untuk menyetor hafalannya, dia mampu untuk menyetornya tanpa ada salah dan keliru. Ini dia dhabtus sodri. Hafalannya terjaga dari lupa dan keliru. Adapun yang kedua, dhabtul kitab. Apa itu dhabtul kitab? Dhabtul kitab artinya adalah riwayat-riwayat seorang rawi yang selalu dia tulis di dalam kitab yang selalu dia jaga. Tidak pernah rusak, tidak pernah usang, tidak pernah ada yang mengganggu, mengganti. Dia selalu menjaga kitab tersebut. Maka kita bisa bahasakan, dhabtu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kuatnya hafalan. Yang kedua, kuatnya tulisan. Maka boleh bagi seorang rawi untuk meriwayatkan dari hafalannya apabila kuat, atau boleh meriwayatkan dari tulisannya yang ada di kitabnya, di dalam buku catatannya apabila itu kuat dan selalu dia jaga. Kita ambil satu contoh dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim. Telah mengabarkan kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim. Qala akhbarana Abdul Razzaq. Telah mengabarkan kepada kami Abdul Razzaq. Qala akhbarana Ma'mar. Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar. An Hammam ibni Munabbih. Dari Hammam bin Munabbih. Annahu sami'a Aba Hurairah. Bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Ini bunyi hadisnya. Tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas, tidak memiliki wudu, sampai dia berwudu. Kita lihat hadis ini. Yang pertama, apakah sanadnya bersambung satu sama lain? Ya, bersambung. Ishaq meriwayatkan dari Abdul Razzaq, Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, Ma'mar meriwayatkan dari Hammam bin Munabbih, Hammam bin Munabbih meriwayatkan dari Abu Hurairah. Semuanya bersambung, tidak ada terputus. Maka syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, tidak ada syadz. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkannya dengan lafaz la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Abdul Razzaq juga demikian, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Ma'mar juga demikian, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Hammam bin Munabbih juga demikian, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Abu Hurairah pun demikian. Maka semuanya satu suara, tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang beda sendiri. Maka tidak ada syadz di sini. Syarat kedua terpenuhi. Illah, syarat yang ketiga illah. Tidak ada illah. Di dalam hadis ini tidak ada illah ketika diteliti. Semuanya bersambung, semuanya masuk ke dalam kriteria bersambung. Syarat yang keempat, al-adl.
Semua rawinya bertakwa, dekat dengan Allah, memperbanyak ibadah dan ketaatan. Kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Maka terpenuhi syarat keempat. Syarat kelima, setiap rawinya hafalannya kuat. Maka kita lihat satu persatu. Ishaq bin Ibrahim dikabarkan bahwasanya dia adalah orang yang thiqah, hafiz, mujtahid. Orang terpercaya, hafalannya kuat dan semangat di dalam ibadah dan ilmu. Maka kriteria sifatnya terpenuhi. Adil dan dhabitnya terpenuhi. Kita lihat Abdul Razzaq. Dikabarkan Abdul Razzaq ini Ibnu Hammam As-San'ani Abu Bakar. Dikabarkan beliau seorang yang thiqah, hafiz, musannif, syahir. Orang yang terpercaya, hafalannya kuat, dan seorang penulis yang masyhur. Maka terpenuhi kriterianya. Kita lihat orang ketiga, Ma'mar. Ma'mar di sini Ibnu Rashid Abu Urwah, tinggal di Yaman. Dikabarkan tentang sifatnya, thiqah, thabt, fadil. Dia adalah seorang yang terpercaya, selalu memperkuat hafalannya, dan orang yang utama. Maka sifat dan kriterianya terpenuhi. Kita lihat Hammam bin Munabbih. Beliau adalah orang yang thiqah, orang terpercaya dari ibadahnya dan hafalannya. Maka sifatnya terpenuhi. Maka ketika hadis ini sudah mengumpulkan 5 syarat tadi, dihukumi apa? Dihukumi sebagai hadis sahih. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ilahuna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.